Pak. Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan review paper terhadap Intellectual Property IP, Valuation Manual, a Preliminary Guide. Kami dari kelompok 4, ada saya Happy dan ada Bapak Fahmi. Baik, akan kami mulai. Jadi di sini Intellectual Property atau IP itu merupakan suatu hasil karya atau kreasi yang bersifat tidak nyata yang merupakan hasil dari sebuah pola pemikiran manusia. Nah, tujuan dari pembuatan hukum kekayaan intelektual itu adalah untuk mengencourage creation, mengencourage pembuatan dari kekayaan intelektual lainnya yang dibuat oleh pihak-pihak lainnya. Dengan kita mengencourage, itu akan memberikan dampak dengan adanya ekonomi insentif dari setiap karya yang dibuat. Jadi, ketika kita menghasilkan suatu karya dengan adanya hukum IP, itu akan memberikan insentif nilai yang selain itu juga dapat memberikan perlindungan terhadap ide-ide yang dibuat dan menghindarkan dari tindak pengkopian ilegal. Dan dengan adanya ekonomi insentif ini, diharapkan ini juga akan memotivasi pembuatan-pembuatan inovasi lain dan kontribusi dari masyarakat luar untuk menghasilkan ide-ide lain yang bersifat kekayaan intelektual. Nah, hukum kekayaan intelektual di sini bersifat mengatur dan selain itu juga berlaku dalam certain period time. Jadi ada batasannya. Terus kemudian untuk hukum kekayaan intelektual di sini itu juga diharapkan dapat mencakup untuk pengembangan usaha UMKM. Tujuannya dengan adanya perlindungan terhadap suatu karya atau UMKM yang dihasilkan, ini akan memberikan suatu dampak di mana pihak-pihak lain akan merasa aman ketika mereka memiliki bisnis terhadap UMKM yang dikembangkan. Nah, apa sih pentingnya untuk IP ini? Jadi, karena tadi si intellectual property di sini bersifat suatu yang tidak nyata, maka kita perlu memberikan suatu perlindungan. Dan dengan adanya si IP ini sendiri, ini akan menjadikan suatu tools atau alat yang bersifat kompetitif dan kritikal untuk mengatur suatu perekonomian atau nilai dari sisi si IP itu tersendiri. Nah, ketika kita melakukan suatu penilaian atau memberikan ya valuing terhadap si IP, itu akan memberikan dampak domino. Jadi yang pertama, kita akan menginvestasikan beneficial buat ekonomi dan industri terhadap si IP itu sendiri. Terus dengan adanya IP itu sendiri, kita akan juga menambah pekerjaan atau bigger research atau lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas. Dan kemudian potensial IP di sini secara potensial IP juga akan membawa perekonomian industri itu untuk meningkat tidak hanya dari sisi nasional maupun global. Nah, kemudian di sini adalah uses of IP valuation itu sendiri. Jadi ada beberapa, mulai dari strategic planning, terus kemudian alliance, financial reporting, sampai dengan transfer pricing. Nah, di sini adalah sebenarnya intinya merupakan tas-tas yang perlu dinilai dan proses untuk penilaian dari masing-masing tas tersebut ketika menghasilkan suatu hukum terhadap IP. Nah, selain kita mengetahui tas-tas atau value dari IP itu sendiri, kita juga harus mampu untuk melakukan identifikasi terhadap IP. Jadi, karya yang kita hasilkan itu kita juga harus tahu, kita tuh mau memberikan hukum itu terhadap karya tersebut tuh dari sisi yang mana sih? Misalnya kayak di sini ada beberapa, ada mulai dari paten, utility model, sampai dengan layout design. Jadi kita harus menyesuaikan. Misalnya ini suatu karya yang baru, oh yaudah berarti kita kasih paten, karena ini belum pernah ada. Dan masing-masing IP di sini itu memiliki period time yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari 20 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang bisa diperbarui. Jadi kita sesuaikan dengan apa sih karya yang dihasilkan dari si IP itu sendiri. Nah, kemudian untuk dalam proses mengidentifikasi IP, si pemilik karya atau UMKM di sini mereka harus sadar dan benar-benar mengerti produk apa yang mereka hasilkan. Dan ketika mereka menentukan atau mereka sudah mengetahui, mereka juga harus melihat apa tujuan dari produk ini dihasilkan. Nah, selain dari beberapa eh, penilaian atau hukum yang bisa dibuat untuk terhadap suatu IP, di sini juga ada beberapa intangible asset lain yang bersifat legal yang dapat atau harus dilindungi karena memberikan economic advantage. Dan itu dilihat dari beberapa value di bawah. Jadi mulai dari ada premium pricing, terus bisa memberikan dampak ekonomi, terus kemudian ada technological superiority, sampai ada currency in transaction. Jadi di situ merupakan nilai-nilai yang bisa kita lihat, oh ketika ini memiliki suatu nilai untuk diperjualbelikan, jadi ini suatu aset juga yang harus dilindungi.
Nah, ini untuk other intangible asset, ini merupakan menyambung dari slide yang sebelumnya. Jadi di sini merupakan salah satu konsep yang harus dilihat juga ketika kita melakukan suatu penilaian terhadap intangible asset. Baik, yang terakhir di sini terkait dengan intangible asset. Intangible asset di sini juga harus di-value berdasarkan beberapa perbedaan terhadap apa sih yang mendorong mereka untuk dinilai. Mulai dari waktu, terus teknologi, consumer awareness. Jadi ketika mereka sudah mencakup beberapa persyaratan di sini, itu juga mendorong, oh kita harus mulai melindungi aset-aset tersebut. Dan untuk prosesnya, di sini ada 6 tahapan, ada 5 tahapan, mulai dari pembentukan dan development, sampai dengan ketika sudah tumbuh dan dilakukan expansion, maka perlu dilakukan suatu proses yang sustain untuk memastikan mereka sustain dan adanya possible exit yang terjadi. Baik, untuk slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Fahmi. Baik, terima kasih Mbak Epi. Kami lanjutkan. Ini adalah metodologi untuk IP valuation ya. Jadi secara umum ada dua kategori untuk penilaian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk eh, kuantitatif itu hubungannya dengan the science part of valuation ya. Jadi itu terlihat di numerical value. Kemudian untuk berikutnya kualitatif, itu adalah seni tersendiri dari valuation karena dia tidak numerik ya. Jadi berdasarkan kualitas atau potensi-potensi dari IP yang ada. Lanjut, kita lanjut di slide berikutnya. Ini faktor consider and valuation process. Ada valuation task dan end prosesnya. Mulai dari define the valuation parameter, kemudian collect dan analisa data, kemudian apply appropriate valuation dan estimate value atau range value-nya. Lanjut. Untuk pendekatan penilaiannya ada tiga, pendekatan biaya, pendekatan pasar, dan pendekatan income. Ya, secara prinsip untuk cost approach itu ada dua varian biaya, yakni reproduksi dan penggantian atau replacement. Pada cost approach ini dia tidak memberikan nilai intrinsik aset ya, menentukan dasar biaya penggantian atau reproduksi, total atau basic of gross, replacement and reproduction cost. Kemudian dia menentukan dasar taksiran masa manfaat dan menghitung penyusutan. Sementara untuk pendekatan market ya, dia memperkirakan nilai aset dan harga yang dikutip di aktif market. Kemudian perlu melihat setiap keadaan dari portofolio aset dan memahami ekonomi masa depan manfaat sebelum diturunkan ke nilai yang sebenarnya. Dapat digunakan juga untuk menilai frekuensi, spektrum, listing rate, dan domain internet. Untuk isu dan challenge-nya, dia kesulitan dalam menemukan aset yang sebanding untuk mendasarkan pendekatan pasar karena keunikan dan inovasi aset IP itu sendiri. Kemudian membuat penyesuaian yang tepat terhadap data berbasis pasar dan memiliki dasar yang tidak kuat karena non keuangan basicnya. Kemudian untuk pendekatan income yang paling umum adalah pembebasan dari royalti atau RFR dan multi-period excess earning method atau MEEM. Dia mengidentifikasi pendapatan ekonomi yang secara khusus diatributkan ke IP. Next. Ini adalah langkah-langkah eh, penilaian dari teknologi ya. Eh, Asset allocation method ada 12 tahapan, mulai dari perkiraan penjualan bisnis masa depan itu ya. Kemudian eh, operasi profit after tax, memperkiraan itu, kemudian perkiraan laba operasi setelah pajak ya maksudnya. Kemudian sampai di tahap 12 ya untuk specific technology value atau total teknologi eh, X persen. Nah, ini tahap-tahapan ini ada hitung-hitungannya gitu ya. Next, ini adalah step-step untuk yang metode multi-period access earning methodnya. Jadi ada 6 tahapan dengan masing-masing tahapan ada
perhitungan rumus-rumus perhitungannya. Lanjut. Ini kita berikan juga contoh, salah satu contoh untuk multivariate access learning method, eh, di mana di situ mulai dihitung berdasarkan risk patennya, hit rate, sampai average lead expenses ya, sehingga ketemu total nilainya. Next. Ini contoh juga yang kedua, lanjut. Nah, ini beberapa teknologi atau indikator-indikator yang menggunakan multiple indikator ya. Penilaian teknologi menggunakan beberapa indikator, diantaranya kekuatan dari eh, R&D-nya ini berdasarkan jumlah penemu dalam sebuah paten. Jadi makin banyak penemu, itu nilainya lebih besar. Kemudian trending teknologinya, jadi eh, ini dengan membandingkan aktivitas IP dalam Kode International Patent Qualification atau IPC. Kemudian keberlanjutan tren teknologi ya, menunjukkan siklus inovasi suatu teknologi atau industri dengan membandingkan berbagai periode referensi. Ada total size activity, ini total invensi yang dibuat dalam periode tertentu. Ada family size, mengacu pada paten yang setara yang berhubungan dengan invensi yang sama, dikelompokkan ya. Kemudian importance for other technology or application, dan terakhir patent technology maturity. Itu memperhitungkan masa pakai paten. Jadi nilai suatu teknologi menurun pada tahap akhir masa pakainya. Next. Ini limitation in IP valuation. Ada terkait dengan timing ya. Ini menilai IP itu tidak statis, berubah pada resiko di sekitarnya. Jadi penilaian pada waktu hari ini atau saat ini itu mungkin berbeda dengan waktu berikutnya. Kemudian yang kedua terkait dengan keunikan dari IP-nya. Jadi memang dalam hal penilaian untuk keunikan ini relatif lebih sulit untuk mendapatkan data pasar yang berkaitan dengan aset tersebut, karena eh, lebih banyak perlu dilakukan dengan asumsi ya. Kemudian yang ketiga, gating finance perlu dibundel dengan bisnis agar pemilik IP mendapatkan pembiayaan ya, pembiayaan di bank dan lain-lain. Lanjut, di sisi perspektif ada metode penilaian di mana nilai yang diturunkan bukan dari sudut pandang pemilik, tapi dari sudut pandang pembeli. Jadi tergantung pada siapa yang menggunakan IP dan nilainya bervariasi. Kemudian ada sisi accounting, eh, IP yang dibuat sendiri tidak diperbolehkan oleh aturan yang tercermin dalam pembukuan. Jadi ada sisi-sisi pembukuannya. Kemudian use of IP tergantung pada ukuran bisnis ya. Kemudian ada tax implication juga diperhitungkan juga. Next. Nah, untuk key point mungkin Mbak Happy bisa dilanjutkan kembali. Oke, sebelum kami menutup presentasi kami, jadi di sini ada beberapa key point yang mau kami ambil. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi IP. Itu harus ketika kita mau mengidentifikasi IP, itu harus dilakukan dengan berdasarkan oleh suatu lembaga yang terlindungi dan didokumentasikan. Jadi ketika eh, kita mau mengidentifikasi, itu harus didetermine apa sih kegunaan dari IP atau bentuk karya yang kita lakukan. Terus yang kemudian ada beberapa different standards dalam menilai suatu IP. Jadi mulai dari berdasarkan strategic buyer, terus kemudian value for auditor, market, sampai liquidation of the bank, dan current value for the owner itu sendiri. Kemudian ada valuation profesional must have right experience and qualification. Jadi ketika kita mau memberikan hak perlindungan, itu harus dilakukan oleh pihak atau lembaga yang sudah diakui, yang sudah memiliki experience dan kualifikasi. Terus yang terakhir, untuk tujuan dari valuation itu tidak bersifat absolut atau untuk menyempurnakan, tetapi tujuannya untuk melindungi dan untuk mendapatkan objektivitas informasi pada suatu industri, rata-rata industri atau market. Nah, itu untuk key point dari kami. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi yang kami berikan dapat memberikan manfaat. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Terima kasih.